Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menggelar bimbingan teknis dengan tema mewujudkan keluarga berintegritas melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Badung, Iketut Suyasa, Inspektur Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, serta 50 pasangan ASN yang terdiri dari Kepala OPD dan pejabat di lingkungan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Peserta BIMTEK dibekali materi mengenai kejahatan korupsi termasuk contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh satu keluarga ataupun pasangan suami istri. Selain itu, peserta juga dibekali materi terkait gratifikasi dan bagaimana membentuk keluarga yang berintegritas. Praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor badan usaha milik negara atau BUMN bisa jadi disebabkan oleh prinsip good corporate governance yang belum terimplementasikan dengan baik. Diperlukan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran dan budaya risiko sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip good corporate governance. Dalam kegiatan FGD, penerapan good corporate governance di Gedung Kementerian BUMN Jakarta, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan, perilaku koruptif yang berkaitan dengan sektor BUMN yakni uang yang seharusnya diberikan untuk kepentingan publik tapi justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pimpinan KPK Nawawi Pomolango hadir dalam agenda BIMTEK kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan para anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo pada momentum Musyawarah Kerja Nasional di Jakarta. Nawawi menjelaskan bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan berbagai keterbatasan, maka masyarakat termasuk para kader partai politik menjadi target pembekalan integritas yang menjadi prioritas sebab memiliki peran dan fungsi yang bisa mendorong terciptanya ekosistem anti korupsi. Partai politik adalah jembatan antara kepentingan rakyat dan kebijakan negara. Penting agar partai politik dikelola secara transparan dan berintegritas. Faktor inilah yang menginisiasi KPK dan Transparency International Indonesia atau TII menginisiasi kegiatan workshop bertema Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan, Fondasi Partai Politik Terpercaya. Penguatan integritas partai politik menjadi urgensi, mengingat hingga Juni tahun 2024, statistik penindakan KPK menunjukkan bahwa dari 1.607 pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, lebih dari 34% berasal dari partai politik. Tim Koordinasi dan Supervisi KPK menemukan permasalahan terkait optimalisasi pajak daerah dan penyalahgunaan barang milik daerah atau BMD di Sumba Barat Daya. Peninjauan lapangan di Sumba Barat Daya mendapati temuan hasil terkait minimnya pendapatan asli daerah hasil dari wajib pajak di Sumba Barat Daya. Padahal, optimalisasi pajak daerah merupakan satu dari 8 area intervensi yang terpotret dalam hasil MCP. Di sisi lain, tim Korsup KPK juga menemukan barang milik daerah atau BMD yang belum dimanfaatkan dengan baik, serta temuan aset daerah mangkrak berupa pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM Bondohula yang berlokasi di Desa Laboya DT. Pendampingan KPK terhadap Pemda bertujuan untuk mencegah kerugian atas aset yang dimiliki oleh daerah. Lebih jauh, KPK berharap dorongan yang diberikan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. KPK mendorong kelanjutan perbaikan tata kelola pemerintah daerah Sumba Tengah sebagai upaya terciptanya pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, berkaca dari praktik baik yang dilakukan Pemda tersebut. Praktik baik itu sejalan dengan data Monitoring Center for Prevention atau MCP Sumba Tengah. Meski demikian, Pemda Sumba Tengah masih mendapati tantangan dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih baik lagi. Hal itu berkaitan dengan kas daerah Sumba Tengah untuk membangun wilayahnya. Pendampingan dari tim Satgas Korsup KPK Wilayah 5 disambut baik PJ Bupati Sumba Tengah
Yusuf L. Rupidara. Ia menyebut Pemda Sumba Tengah sedang menjalankan 5 program lokal daerah, diantaranya sekolah paralel, irigasi dan daerah aliran sungai atau DAS, konsumsi bahan pangan lokal, pengembangan potensi pertanian, dan pengembangan potensi pariwisata. Kunjungan lapangan tim KPK berlanjut ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini, KPK mendapati kompleksitas proses penyerahan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi atau P3D antara pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Kupang yang tak kunjung usai sejak tahun 1997. Tujuan kehadiran KPK adalah menjembatani hambatan proses P3D antara kedua pemerintah daerah atau Pemda. Sebab dalam pandangan KPK, proses P3D akan berdampak luas. Salah satunya berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah dan tata kelola aset dari Pemda yang bersangkutan. Sebagai langkah awal, PJ Wali Kota Kupang, Fahrensi Prisley Funai, dan PJ Bupati Kupang, Alexon Lumba, bersepakat untuk membuat tim khusus dalam menyelesaikan proses penyerahan P3D. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan terakhir di bulan Juli tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.